Yang mana aja, terserah. Yang mana? 8 dikurangi 24 ditambah 18. Berapa? Ini kalau enggak 8 tambah 18 berapa? Dikurangi 24. Berarti kan 8 ditambah dengan 18. Ya betul, dia adalah 2. Berarti dia 2. Ini adalah nilainya. Minus 16 ditambah 18. Benar, berarti 2. Bingung nggak di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Betul. Sekarang kita masuk tinggal 2, tinggal C dan 8. Sekarang kita menyederhanakan bentuk. Yang perlu diketahui, kalau ada A kuadrat, akar A kuadrat plus B kuadrat itu tidak sama dengan A plus B. Ini. Baru yang kalau akar A plus B kuadrat, jadi kuadratnya itu di sini, dia sama dengan A plus B. Jika ada akar dalam kukunya akar A plus akar B kuadrat, dia sama dengan A plus B plus 2 akar AB atau akar A plus akar B. Ini rumus Mbak ya. Jadi di sini kalau bisa ditulis dan dihafal. Biar nanti kalau ngerjain soal nggak pusing, nggak harus jabarin. Di sini ada satu contoh. Saya kasih satu contoh soal. Seperti rumus di contoh soal di halaman 10. Itu ada akar 7 plus 2 akar 10. Ya kan? Di situ kan ada soalnya ini. Ya kan? Dimana kalau dari rumus ini kan dia bilangan berapa, kalau yang ditambahkan dia adalah sorry. Di sini dia akan ada suatu dia ada akar 7 plus 2 akar 10. Kita nanti akan mencari bilangan jika ditambahkan itu sama dengan 7 dan jika dikalikan dia sama dengan 10. Itu adalah rumusnya. Kalau dari penjabaran bab 10 itu kan dia ada di sini dijelaskan kalau 7 itu kan akan ada akar 2 dan akar 5 dan akar 2. Dimana kalau akar 5 ditambah dengan akar 2 kan sama dengan 7. Kalau akar 5 dikali dengan 2 sama dengan akar 10. Jadi ini 5 plus 2 sama dengan 7 untuk bilangan di depan dan 5 kali harus sama bilangnya enggak. Jadi berapapun. Jadi kalau seandainya soalnya kan kalau ditambah 7 dikali 10 kan dia kebetulan kan 5 kali 2 aja kan yang bisa. Berarti kan 5 sama 2. Berarti kalau 5 tambah 2 sama dengan 7 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Itu tergantung Mbak. Jadi tergantung nanti soalnya kalau seandainya 10, seandainya di sini bisa aja misalnya 6
kali 2 atau berapa gitu. Kita lihat soalnya. Agak ribet ya di sini. Jadi kita harus benar-benar bisa memprediksi. Intinya dia harus jika ditambah itu sama dengan 7 dan kalau dikali dia sama dengan 10. Itu intinya. Jadi bilangan itu ada rumusnya. Karena kan tadi kan kita sudah ada rumus ini loh Mbak. Itu tuh dari rumus ini loh. Dia kan A plus B plus 2AB itu kan sama dengan A kali akar A plus akar B. Itu sebenarnya penyelesaiannya itu dari rumus penjabaran rumus ini. Tadi kan di soalnya kan ada berapa? Di sini kan ada, tadi kan diketahui akar 7 plus 2 akar 10. Ya kan? Tadi kan soalnya kan ini. Akar 10. Di sini kan ada A plus B, berarti kan di sini harus A plus B, berarti di sini 5 plus 2. Sedangkan di sini adalah 2A kali B, berarti kan harus tetap 5 kali 2. Ya kan, sama dengan 10 sehingga hasilnya adalah akar 5 ditambah dengan akar 2. Ini adalah hasilnya. Bingung nggak di sini? Agak ribet ya? Tapi intinya Mbak-mbak lihat aja ke acuan ke rumus ini. Jangan lupa untuk rumus ini. Yang terakhir terutama. Bingung nggak? Perlu diulang? Ribet? Iya memang agak ribet. Diulang ya kalau gitu. Iya. Diulang. Oke, diulang. Tadi kan soalnya kan yang kita ketahui kan akar 7. Sebentar, itu kan tadi kan 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 akar 10. Tadi kan soalnya ini kan Mbak ya. Soalnya kan ini. Sedangkan di sini kita punya rumus ini. Kita hapusnya dulu. Kita kan ada rumus di sini. Di sini kan ada rumus ini nih. Nggak kelihatan. Di sini kita ada rumus ini. Akar A plus akar B kuadrat sama dengan akar A plus B plus 2 akar AB sama dengan akar A plus B. Berarti kan kita anggap saja di sini kita punya rumus akar A plus B ditambah dengan 2 akar A kali B. Itu sama dengan akar A. Itu sama dengan akar A ditambah akar B. Ini rumusnya. Jadi rumus ini harus diingat-ingat ya. Sedangkan di soal ini kita sudah ada soal akar 7 plus 2AB. Kalau kita menjabarkan di sini, itu kan seharusnya kita harus menjadi akar A plus B menjadi akar A plus B plus 2AB. Ya kan? Di sini berarti kita harus 7 ini
berapa ditambah berapa, jika dikalikan dia akan menjadi 10. Oke, Mbak. Gini, kan di sini ada A plus B. Berarti kan kita juga harus 7 ini kita harus mencari bilangan berapa ditambah berapa sama dengan 7. Tapi kalau dikali dia sama dengan 10. Ya kan? Jadi kan kalau kita harus ada 7. 7 itu A ditambah B. Karena kan posisinya dia di sini. Ya kan? Di A plus B. Sedangkan 10 itu sama dengan harus A dikali dengan B. Seperti rumus ini, Mbak. A plus B plus 2A akar B. Jadi, kita harus mencari bilangan masih hari ini, Mbak. Jadi, kita harus mencari bilangan 7 bila ditambah digeser ke kiri. Nggak bisa, Mbak. Ini saya sudah di tengah ini. Mbaknya yang coba digeser layarnya. Jika 7 itu berapa ditambah berapa sama dengan 7. Kalau dikali berapa sama dengan 10. Berarti kan peluangnya ada, nggak ada. Berarti kan hanya ada 5 dan 2 kan. Karena kalau 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan kalau 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi di sini kan sebenarnya kita bisa yang 7 ini kita bisa 5 dan 2. 5 plus 2, kalau yang 10 ini bisa 5 kali 2. Dari rumus yang kita sebutkan di atas, kan kalau ada akar A plus B plus 2AB itu hasilnya sama dengan akar A dan akar B. Berarti dari sini kita bisa menulis dia hasilnya akar 5 ditambah dengan akar 2. Begitu. Kita hanya utek-utek di rumus ini, Mbak. Masih bingung ya? Oke, nanti kalau masih bingung, kita itu lagi. Oke, kita sekarang sudah paham ya? Sudah paham. Kita berarti yang 8. Kalau nggak kelihatan nanti lihat di YouTube, Mbak. Sekarang untuk pembagian akar, bentuk akar. Ini pembagian bentuk akar. Ini untuk terakhir materi kita malam ini. Saya jelaskan. Rumusnya kan dia ada akar 24. Jatuh semua kertas saya, sebentar. Oke, kita lanjut. Kita tinggal yang terakhir ini. Belum bahas soal. Ada akar 24 ditambah akar 15 dikurangi akar 21 dibagi dengan akar 3. Oh iya, suaranya hilang memang, lupa. Akar 24. Soalnya mic-nya di atas kan. Akar 24 ditambah akar 15 dikurangi akar 21 dibagi akar 3. Di sini kita bisa tulis langsung. Ke toilet terus nggak pamit itu.
Kita bisa langsung tulis Mbak ya. Di sini menjadi akar 24/3. Ditambah akar 15/3. Dikurangi akar 21/3. Di sini nggak bingung kan? Sampai di sini bingung nggak? Paham? Nggak? Ayo, Mbak Yanti. Ini tinggal gini aja Mbak, karena kan kita ada akar 24 ditambah dengan akar 15 dikurangi dengan akar 21. Di sini kan tinggal dibagi akar 3. Kita tinggal memasukkan akar 3 ini seper. Jadi langsung akar 24/3 ditambah akar 15/3 dikurangi akar 21/3. Kita tinggal memasukkan karena dia sama-sama seper. Oke. Dari sini kita tinggal dikurangi satu-satu. 24 bagi 3 berapa? 24 bagi 3. Ayo, ada yang tahu? Masa? 24 bagi 3 masa? Oh ya, 8. Ditambah akar 15 dibagi 3. Akar 5. Dikurangi akar 21 bagi 3. Akar 7. Di sini kan kita bisa lihat mana sih bilangan yang bisa diakarkan lagi. Kalau akar 8 itu berarti sama dengan berapa? Akar berapa? 4 kali 2, ya kan? Kalau akar 5 nggak bisa kan? Tetap akar 5. Akar 7 tetap akar 7. Kalau 4 akar 2 berarti sama dengan 2 akar 2 ditambah dengan akar 5 dikurangi akar 7. Ini adalah hasilnya. Oke. Bingung? Sudah bingung apa gimana? Oke, sudah selesai kita. Mudeng, sip. Sudah mudeng. Sudah mudeng ya. Sekarang untuk materinya. Tanya yang mana Mbak Santi? Yang akar 7 plus 2 akar 10 hasilnya berapa? Mbak Santi yang mana yang akar 7 plus 2 akar 10? Sebentar. Oh, yang ini. Yang ini ya? Kenapa? Kenapa yang ini? Ketemunya berapa? Ketemunya akar 5 plus akar 2. Ini ketemunya. Karena kan kita tahu A-nya 5 dan B-nya 2 kan? Karena kita kalau 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti kita anggap A plus B sama dengan 7 dan A min B sama dengan 10. Jadi kalau di sini dari rumus ini kan ketahuan dia hasilnya sama dengan akar A plus B. Berarti dia ketemu akar 5 plus akar 2. Ini hasilnya. Akar 5 plus akar 2. Oke.
Tadi yang PR-nya ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan memang. Setelah saya cek-cek, kebanyakan masih mungkin kurang teliti. Jadi saat positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif itu kurang teliti. Jadi yang sudah mengumpulkan silakan dicek-cek lagi, dipastikan kalau nilainya benar. Yang belum, tidak apa-apa. Oke, saya ulang per soal ya, soalnya mungkin mbak-mbak masih agak bingung kayaknya. Kemarin saya belum sempat menjelaskan, sebenarnya belum sempat menjelaskan nomor 6 dan semua jawaban nomor 6 salah. Nomor 7, yang nomor 7. Nomor 6 belum, saya belum jelasin nomor 6. Nomor 7 juga belum. Oke, saya mulai nomor 1A. Kita satu-satu ya. Nanti kalau kemalaman gimana? Ini dipakai akongnya lagi. Nanti kalau seandainya ada yang gini, mbak-mbak, kalau seandainya memang waktunya istirahat, istirahat aja. Jadi nggak apa-apa, silahkan Mbak Santi kalau memang sudah waktunya istirahat, istirahat aja. Atau yang lainnya yang mau istirahat, silahkan. Kalau yang ada waktu, nggak apa-apa, tetap ikut kelas. Nanti kan bisa lihat di YouTube juga kan, hasil apanya, hasil ngobrol-ngobrol kita malam ini, bincang-bincang. Yang mau istirahat silahkan. Kita mulai 1A. Di 1A itu kan ada 2A-2. Ya kan? Ada B pangkat 3. Alah. C min 1. Itu kan soalnya 1A, Mbak. Mbak Ami. Papanya digesek, saya itu sudah pas di tengah loh, Mbak. Saya tuh bingung kalau disuruh gesek. Soalnya saya nggak bisa gesek. Saya sudah di tengah pas ini nulisnya. Ini ada 2A pangkat min 2, B pangkat 3, ada C pangkat min 1. Di sini kan soalnya kita disuruh membentuk pangkat positif kan, yang nomor 1A. Jadi di sini kan kita disuruh kalau 1A kan tulis dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita mengubah yang bukan pangkat positif menjadi pangkat positif. Sekarang 2. Kalau ada 2 gini berarti kan dia anggapnya 2 pangkat 1. Berarti dia sudah positif kan? 2 pangkat 1 dia positif. A min 2 berarti dia negatif. B pangkat 3 berarti dia positif. Dan C pangkat min 1 berarti dia negatif. Jadi di sini kita hanya merubah A dan C karena dia yang berpangkat negatif. Jadi yang 2 dan B kita tetap di atas. Berarti kan dia ada 2 dan B pangkat 3 yang di atas, ya kan? Sekarang kita bingung nggak di sini? Sampai di sini bingung nggak? Oke.
sekarang ada A-2. Karena dia negatif, untuk menjadikan dia positif berarti dia harus menjadi 1 per A kuadrat. Ya kan? Seperti rumus kita kemarin. Kalau ada gimana kemarin ya? 3 min 1 berarti 1 per 3. Itu kan kemarin yang kita ingat. Kalau ada A-2 berarti 1 min A kuadrat. Itu kan? Berarti di sini kalau ada A-2 berarti 1 per A kuadrat. Berarti di sini kita tinggal biar gak bingung gini aja. Dikali 1 per A kuadrat. Ini sekarang C-1 berarti juga dikali 1 per C. Kalau dituliskan dia menjadi 2 B pangkat 3 per A kuadrat dikali dengan C. Ini hasilnya. Bingung di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Oke, silakan dicatat. Dicatat dulu. Berarti yang B dan yang C sama cara ngerjainnya. Sudah, kalau sudah selesai nyatetnya bilang ya. Sudah, oke. Kalau sudah sekarang sudah, karena dia kan dia dimintanya dalam pangkat positif kan? Iya kan? Berarti dia walaupun seper, kalau dia sudah dalam bentuk positif nggak masalah. Itu memang hasilnya kayak gitu. Jadi hanya merubah ke dalam bentuk positif, itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 2, nomor 2. Nomor 2 mau A, B, apa C yang mau dikerjakan? Ayo dipilih, dipilih. Ayah, ada A, ada B, ayo yang mana? Yang B aja ya. Oke, yang B. 2B. 2B kan ada 0,008 pangkat sepertiga. Ya sudah. Ayo, sekarang ini kan ada 0,0008 kan? Berarti kita mencari berapa yang dipangkatkan dengan 3, dia akan ketemu 0,008. Hasilnya berapa? Berapa kalau seandainya A min kali A kali A sama dengan 0,08. Ya sudah, biar diingat lagi Mbak Santi, Mbak Riri. Ayo berapa hasilnya? Berapa? Dia kan berarti ketemu 0,2 pangkat 3. Ya kan? Dikalikan dengan sepertiga.
Berarti kan sama kan? Kayak tadi kan sebenarnya 0,2